8 tahun lalu, aku menyewa sebidang tanah kosong di pinggiran kota, membangun pom bensin. Mulai dari nol, mengubah lokasi terpencil yang tak ada yang mau, menjadi tolak ukur penjualan regional. 8 tahun beroperasi, pom bensinku menjadi tempat persinggahan wajib bagi para sopir dari segala arah, tapi semua ini malah bikin tuan tanah mengincarnya. Joe, lagi sibuk? Ada apa, Zhang? Begini kontrak sewa kita sebentar lagi habis, kan? Ya, masih ada 1,5 bulan. Dari ya mas. Jadi aku kasih tahu kamu sewa tahun depan harus naik sedikit. Naik berapa? Sekarang harga tanah lagi bagus dan lokasi tanahku ini juga sangat mantap. Kamu bayar 500.000 setahun itu terlalu murah. Naik ke 2 juta tidak banyak, kan? Zhang, sewa tahunan 500.000 di antara lahan industri ini sudah termasuk paling tinggi. Kenaikan ke 2 juta itu apa nggak terlalu tinggi? Mana tinggi? Aku bilang, kalau bukan karena kamu sudah sewanya 8 tahun aku langsung minta 3 juta. Di seluruh pinggiran kota hanya tanahku yang punya izin bangun pom bensin. Ini aset yang sangat langka. Dan kamu dengan tanahku ini kamu pasti nggak sedikit untungnya, kan? Aku minta sewa tahunan 2 juta, itu sudah menghargaimu. Kalau kamu nggak mau, banyak yang antre mau sewa. Aku sampaikan sekarang. Kalau kamu nggak mau sewa, saat kontrak habis, ya sudah pindah. Tanahku nggak susah cari penyewa. Kenapa diam? Sudah pikir matang? Aku kasih 3 detik. Kalau setuju, kita tanda tangan kontrak ulang. Nggak usah, aku pindah. 2 minggu lagi aku pasti pindah. Kamu yakin? Kalau pindah, bisnismu hancur. Sudah yakin. Oke, kamu punya pendirian. Ingat, kembalikan area tangki minyak ke keadaan semula. Kalau ada yang rusak, ganti rugi sesuai harga. Halo. Perusahaan angkutan bahan kimia berbahaya, saya mau buat janji, Sabtu, 2 minggu lagi, saya mau pindah dari pom bensin barat kota. Bang Zhou, kamu mau pindah tempat, beneran? Seluruh kalangan transportasi sudah membicarakannya? Tuan tanah mau naikin sewa, naiknya terlalu tinggi, gak sanggup sewa di kawasan sini. Nah, cuma kamu satu-satunya tempat isi solar. Gimana nanti armada kami ngisi solar? Iya. Kami punya puluhan truk besar. Apa harus muter lagi belasan kilometer, keluar buat ngisi solar? Kami sudah terbiasa selama ini. Rutin isi solar di tempatmu, Bang Zhou. Kualitas stabil, takaran pas, efisien. Para sopir semua percaya sama tempatmu. Bos Zhou, dengar-dengar kamu mau pindah, beneran? Zhou, kenapa tiba-tiba mau pindah? Apa Zhang Dabiao yang bikin kamu susah? Kakak ini kan melihat kamu membangun tempat ini bata demi bata. Kamu jangan pergi. Kalau kamu pergi, kami yang di desa yang usaha kecil-kecilan gimana? Iya, dulu sebelum ada tempatmu, kami harus muter 20 km ke pom di pinggir kota buat ngisi solar, repot banget. Zhang Dabiao itu kejam banget. Ini kan jelas-jelas karena usahamu laris, mau naikin sewa sewenang-wenang, kita pergi minta keadilan sama dia. Iya, cari dia, kok bisa naik segitu banyak? Iya, ini kan keterlaluan. Jangan pergi, percuma. Ini masalah kontrak antara aku dan dia. Kalian pergi juga nggak akan nyelesain, meskipun nanti aku nggak di sini aku akan tetap balik jenguk kalian. Pak Sun, coba lihat lokasi ini, persis di pinggir Jalan Nasional 308, truk-truk yang lewat setiap hari antre masuk untuk mengisi bensin. Lihat sendiri lalu lintasnya. Memang terlihat bagus. Ini sudah termasuk izin lengkap. Ada izin penjualan eceran, izin usaha bahan berbahaya. Semua izin lengkap ada, langsung bisa untung. Setelah diambil alih, tangki minyak, kanopi dan pompa bensin, semua lengkap. Sewa 3 juta per tahun. Dijamin memuaskan. 3 juta? Memangnya menurutmu mahal? Aku bilang ya, penyewa sebelumnya, tahu berapa penghasilannya setahun? Sewa segini mau nggak ada apa-apanya. Kalau kamu nggak jadi sewa, Bagus banget. Saya sewa, saya sewa.
sekarang bisa langsung bayar DP. Tapi, Pak Sun, tanah ini minimal sewa 3 tahun. Bisa, sekarang juga saya transfer ke Bapak. Oke, tenang saja, bisnis ini dijamin untung, nggak mungkin rugi. Ada apa, Pak Zhou? Aku punya kabar baik, tanahnya sudah disewa orang, harganya 6 kali lipat dari tawaran untukmu, dia bayar sewa setahun langsung lunas. Dalam 2 minggu, kamu harus kosongkan stasiun itu. Baik. Bang Zhang, aku sudah pindah. Kuncinya ada di hidran. Bang Zhang, mana pompa bensinnya? Mana tangkinya? Kita kan sudah sepakat, atap, tangki, semuanya harusnya lengkap. Mungkin penyewa sebelumnya sudah pindah. Gak apa-apa, bisa dibeli lagi kok, cuma butuh sedikit uang, yang penting lokasi dan pelanggannya. Lihat deh lalu lintas di jalan raya ini. Ada satu hal lagi, kamu bereskan dulu, nanti kita bicara lagi. .com. Pak Zhou mana? Kamu yang baru? Ya, aku penyewa baru. Oke, solarnya sudah kubawa, tanda tangan, ya? Tunggu, aku belum siap. Pompa bensinnya belum selesai dipasang. Itu urusanmu. Kami hanya bertugas mengantar solar ke stasiunmu. Jangan sampai gara-gara kamu belum siap, mengganggu pengiriman seluruh armada kami. Dulu waktu Pak Zhou masih di sini, pengisian dan pembongkaran minyak semuanya tertib. Minyaknya sudah kubongkar di tempat penyimpanan, urus sendiri. Bos, masih ada bensin 92, pompa bensinnya tidak keluar. Mesin ini baru dipasang kemarin, masih disetel. Ada apa dengan pom bensin baru ini? Antre 40 menit untuk isi bensin. Ada laporan uji bensin nggak? Bensin ini kamu beli dari mana? Bisa dipercaya nggak? Laporannya belum sempat saya urus. Kalau nggak ada laporan, siapa yang berani isi bensin? Kalau mesin rusak, kamu yang ganti rugi. Pak, armada saya menunggu isi solar. Sampai sekarang belum bisa isi. Beberapa mobil mogok di pinggir jalan. Di area penyimpanan ada bensin. Tapi pompa bensin ini nggak bisa saya sambungkan. Pak Zhou bisa balik nggak? Lebih enak waktu Pak Zhou dulu masih di sini. Dia mengaturnya dengan rapi. Sekarang berantakan sekali. Semua gara-gara tuan tanah yang kejam itu. Zhang Dabiao memaksa Pak Zhou pergi. Halo, ini operator. SPBU di barat kota ini sudah rusak. Beritahu kendaraan di belakang jangan ke sini. Hei, kamu buta ya? Kamu bisa nyetir nggak? Hei, tenang, jangan emosi, bicara yang baik-baik. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan orang. Kamu penanggung jawab di sini? Ya, saya. Mobil tangki dan antrean di pom bensin kamu sudah sangat mengganggu lalu lintas dan melanggar jarak aman zona bahan berbahaya. Kami sudah keluarkan surat perintah perbaikan. Harap segera ditindaklanjuti. Zhang Dabiao, bukankah kamu bilang peralatan pom bensin lengkap semua? Begitu diambil alih langsung bisa untung? Dengan kondisi seperti ini, kamu mau saya bagaimana? Kamu menipu aku. Sun, jangan khawatir, lihat, antrean mobil di pom bensin sekarang banyak sekali, lalu lintasnya ramai, kan? Kakak nggak bohong ke kamu. Jangan muter-muter. Izin operasi bahan berbahaya tidak bisa diubah. Katakan padaku, hak operasionalnya sebenarnya sudah diserahkan atau belum? Tidak bisa diurus, mana mungkin? Setelah itu aku cari tahu. Untuk pom bensinmu ini, sebenarnya hak operasional tidak pernah kamu berikan padaku. Izin penjualan eceran bahan bakar dan pendaftaran izin operasi bahan berbahaya semuanya atas nama penyewa sebelumnya. Perusahaan itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku.
Sekarang aku minta batal sewa. Jangan dong, Sun. Hak operasionalnya memang belum sempat kuberikan kepadamu. Kakak sekarang langsung telepon. Nanti kakak uruskan hak operasionalmu. Tunggu kakak. Tunggu. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Hei, Zo. Waktu kamu pindah, kok pompa bensin sama tangki minyaknya ikut dibawa? Itu barang yang menempel di tanah. Kamu udah baca kontrak sewa tanah kita? Apa di situ tertulis kalau itu semua punyamu? Pompa bensin, tangki minyak, pipa, pengukur level perangkat pemulihan uap, dan juga genset yang dipasang di ruang listrik, itu semua adalah milik pribadi barang saya sendiri. Ada masalah? Oke, anggap saja itu milikmu. Kalau begitu, kamu harus tinggalkan izin usaha penjualan BBM eceran itu. Penyewa baru nggak bisa beroperasi. Kualifikasi usaha Bang Zhang, kamu mungkin salah paham. Lahan itu cuma lahan industri, satu-satunya di barat kota yang memiliki SPBU dengan izin resmi. Itu atas nama perusahaanku sendiri. Ke Dinas Perdagangan Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Pemadam Kebakaran satu persatu instansi izin yang disetujui. Yang diizin itu, penanggung jawabnya adalah aku, Zhou Jiangwo. Itu nggak ada hubungan sama sekali dengan tanahmu. Jadi sekarang tempat itu cuma tanah kosong milikmu. Semoga usaha penyewa barumu lancar. Sun, santai dulu. Biar kupikir, pasti ada jalan. Kamu enak saja bilang. Baru tadi Petrochina dan Petrokimia Kota semua manajer grosir mereka telepon aku. Mereka bilang di tanah ini nggak ada. Data pendaftaran apapun untuk koneksi grosir BBM. Sun, jangan khawatir dulu. Ini pasti salah dari pihak perusahaan minyak. Salah ya? Yang salah itu kamu kan? Mereka bilang Badan Hukum Izin Usaha Bahan Berbahaya izin eceran BBM satu-satunya kontak resmi di sistem yaitu orang bernama Zhou Jiangguo. Kalau Zhou Jiangguo nggak setuju, mereka sama sekali nggak bisa jual BBM grosir ke aku. Karena di sistem Dinas Penanggulangan Bencana dan Dinas Perdagangan, pom bensinku ini ilegal. Aku nggak punya hak operasi sama sekali. Uang sewa 3 juta, kembalikan sekarang juga. Pak Sun, tunggu saja, besok aku koordinasikan dengan mereka, itu cuma soal formalitas. Omong kosong. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Kamu pikir aku tidak tahu? Dinas terkait sudah bilang dengan jelas, selama Zhou Jiangguo tidak mencabut registrasinya, tidak mengubah alamatnya, kawasan ini tidak bisa lagi diizinkan untuk pom bensin swasta kedua dengan skala yang sama. Itu penipuan. Kamu tahu nggak? Kamu menggunakan izin usaha yang sebenarnya tidak ada untuk menipu uang sewa saya selama setahun penuh. Kembalikan uangnya, sekarang juga. Kembalikan semua uangku. Aku tidak jadi sewa. Urus sendiri urusan berantakan ini. Pak Sun, mari kita bicara baik-baik. Aku kasih kamu tenggat 3 hari. Kembalikan uang sewanya utuh kepadaku. Kalau tidak, kita lihat saja nanti. Pak Sun, di kontrak sudah tertulis hitam di atas putih. Kalau kamu melanggar sepihak, depositnya akan disita. Asan? Deposit? Kamu masih berani bicara soal kontrak? Kamu percaya nggak kalau aku langsung bawa kontrak ini ke pengadilan untuk menuntutmu atas penipuan kontrak? Aku juga akan lapor polisi. Ya, aku lapor polisi sekarang. Bang Zhou, kamu hebat banget, dapat tempat sebagus ini. Mulai sekarang, buat kita yang angkut minyak, bongkar muatnya jadi jauh lebih enak, nggak perlu khawatir macet di jalan nasional. Memang, nggak ada jalan buntu. Kamu nggak tahu nih. Tadi aku ke alamat lama di barat kota, aku lihat sekilas, parah banget deh. Penyewa baru itu nggak ngerti apa-apa. Antrean mobil isi bensin tuh sampai nggak ada ruang buat putar balik. Beberapa sopir truk besar lagi mukul setir sambil ngumpat. Ah, masa? Katanya ada juga yang tutup tangki bensinnya rusak diputar. Bensinnya tumpah di mana-mana, baunya itu benar-benar menyengat. Pak Zhou, stasiun barunya megah, ya.
Kirim hari ini hujan, truk angkut Bayuji. Kirim. Tiga orang satu jeruk besar, hormat kepada Guang Shui. Terima kasih atas dukungan kalian selama 8 tahun. Wah, Pak Zhou, ternyata kamu belum pindah jauh ya. Aku kaget banget. Bagus, bagus, Wei, di Jalan Nasional 308 arah selatan, kan? Wei, kalau begitu itu lebih dekat dari rombongan kita. Jalan Nasional 360, Jalan Selatan Kota Nianma. Lao Lai dari luar kota langsung lewat, ditambah Wei, Bos Zhou akan ke sana besok pagi. Bos Zhou, langsung ke sana. Oke. Bos Zhou pergi besok pagi. Besok pagi langsung ke sana. Bos Zhou perhatian, bahkan juga mengirim air. Sudah diteruskan ke grup rombongan kita, ke depannya. Kamu tetap yang ditunjuk? Haha. Stasiun barunya bagus, jauh lebih luas dari sebelumnya. Dia menyembunyikan bahwa pom bensin ini sama sekali tidak punya izin usaha dan tidak punya sertifikat kelayakan bahan berbahaya. Ini penipuan kan? Pak Polisi, bapak-bapak harus menilai sendiri. Waktu saya lihat lokasi di agen, dia menulis di iklan sewa pom bensin sudah lengkap, surat-suratnya langsung untung dan uang jaminan. Saya minta dia segera mengembalikan uang jaminan 300 untuk membayar ganti rugi kepada truk-truk yang antre total saya. Keluarkan lebih dari 6.000. Dia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Malah bilang itu karena saya tidak becus usaha. Saya. Kamu bahkan tidak punya izin usaha, gimana saya bisa beroperasi? Bapak Zhang, ya? Mengenai laporan Bapak Sun ini, apakah benar? Penipuan apa? Pak Polisi, jangan dengar omong kosongnya. Aku menyewakan tanah itu padanya. Tapi dalam bisnis, untung rugi tanggung jawab sendiri. Dia sendiri tidak mampu mengurus perizinannya, kenapa harus menyalahkanku? Perusahaan minyak yang tidak tahu situasi itu, tidak mau menjual minyak grosir kepadanya, itu urusan mereka. Tuan Zhang, ini sengketa perdata. Kalau dilihat dari kontraknya, Jika saat Anda menyewakan lahan, menjanjikan termasuk kualifikasi izin waralaba, tapi sebenarnya Anda tidak bisa memberikan hak usaha legal yang sesuai. Hal ini membuat penyewa tidak bisa mencapai tujuan kontrak, maka itu termasuk pelanggaran mendasar, bahkan bisa terindikasi penipuan. Dia berhak menuntut pengembalian dana penuh dan menuntut kompensasi yang sesuai. Kalau kalian tidak bisa berunding di sini dengan baik, Pak Sun bisa menggugatmu ke pengadilan. Nanti pengadilan tidak hanya sekadar menyuruhmu mengembalikan uang sewa. Siapa penanggung jawab di sini? Saya sendiri. Karena pengelolaan lahanmu yang berantakan, banyak truk tangki berat dan kendaraan yang mengantre memacetkan jalan kota. Telah melanggar secara serius undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan keselamatan bahan berbahaya. Sudah kami keluarkan surat teguran dan tilang. Dendanya 50.000, dan batas waktumu sebelum tengah malam nanti. Semua kendaraan yang parkir sembarangan di depan pintu dan oli bekas harus dibersihkan semuanya. Kalau tidak, besok akan diderek paksa. Semua biaya ditanggung sepenuhnya olehmu selaku pemilik. Rp50.000. ditambah 3 juta milikku. Bayar pelan-pelan saja. Halo, Zhou, ini aku, Zhang. Zhou, akhirnya kau angkat telepon. Tolong selamatkan aku. Bang Zhang, kau mencariku larut malam. Ada apa? Zhou, aku salah. Aku sungguh tahu kalau aku salah. Aku tidak seharusnya menaikkan sewamu, yang 1,5 juta itu. Aku tidak seharusnya mengusirmu. Kembalilah, oke? Tanah itu tetap kusewakan untukmu. Aku tidak menaikkan harganya lagi. Tetap 500.000 seperti semula, tidak, 300.000 saja, oke? Bang Zhang,
Kau bercanda. Bukankah tanah bagusmu itu sudah disewakan seharga 3 juta? Kau bahkan sengaja mengirimiku pesan. Penyewa baru itu membayar sewa setahun sekaligus? Dia mau batal sewa? Dia bahkan membawa orang-orang untuk menghadangku di rumah. Memaksaku mengembalikan uang, belum lagi denda dari Badan Penanggulangan Bencana, dan juga para sopir itu, yang menuntut ganti rugi kehilangan pendapatan. Kalau kamu mau pindah kembali, asalkan kamu mengambil izin BBM kembali, maka kekacauan ini bisa beres. Anggap saja kau kasihan padaku, oke? Bang Zhang, orang dewasa harus membayar harga dari keserakahannya sendiri. Dulu kamu kasih aku waktu 2 minggu, buat aku bersih-bersih pom bensin lalu pergi. Kamu juga bilang dengan yakin, Dina, tanah ini laku disewa. Bilang aku numpang untung darimu. Pom bensinku, aku sibuk setiap hari. Tidak ada tenaga untuk beresin kekacauanmu itu. Pak Zhou, kamu alihkan izin itu ke penyewa baru, atau kamu ajukan ulang sendiri. 1 izin. Lepaskan jatah ini. Di Andamura. Bang Zhang, mungkin kamu masih belum paham. Penataan lokasi titik penjualan BBM eceran didasarkan pada kebutuhan transportasi jalan provinsi dan perhitungan ketat volume lalu lintas kawasan. Satu kawasan perencanaan dan dalam radius 5 km di sekitarnya tidak akan pernah menyetujui izin kedua yang sejenis. Untuk SPBU swasta, stasiun baruku berada di selatan lahanmu, 3 km di sepanjang jalan nasional. Artinya, lahanmu itu tidak akan pernah bisa dipakai untuk usaha SPBU lagi. Soal uang pengalihan yang kamu terima, simpan saja untuk bayar denda. Apakah negosiasinya sudah ada hasil? Jika tidak ada solusi lain, mohon segera kembalikan uang sewa dan deposit kepada Tuan Sun secara langsung. Dalam perselisihan ini, yang salah jelas kamu. Jika kamu menolak mengembalikannya, kami terpaksa mengambil tindakan paksa. Harus termasuk 6.000 yang sudah saya bayarkan sebagai kompensasi kehilangan pendapatan sopir, harus dikembalikan juga. 6.000. Itu uang saya. Kalau dikembalikan ke kalian, uang kuliah anak saya ke luar negeri jadi hilang semua. Bayar dulu denda 50.000 untuk transportasi dan keselamatan. Kalau tidak, sertifikat kepemilikan tanah ini akan langsung dibekukan. Banyak banget truk minyak hari ini, Pak Zhou. Musim puncak solar sudah mulai. Nggak apa-apa, baru dipasang. Sistem bongkar minyak otomatis dan dispenser, pas banget kepakai hari ini. Minyak, isi. Wah, Pak Zhou, SPBU baru ini benar-benar megah. Isi BBM nggak perlu muter lagi lewat jalan rusak itu, langsung masuk lewat jalan kecil yang lama. Dari jalan raya, tinggal injak gas langsung masuk. Zhang Dabiao ini benar-benar buta. Sampai-sampai ngusir bos sebagus kamu. Katanya tadi malam polisi juga datang. Nggak cuma polisi. Orang dari Dinas Penanganan Darurat juga datang. Denda plus pengembalian sewa, 3 juta lebih semuanya dikeluarkan. Katanya, uang kuliah anaknya di luar negeri juga ikut habis. Dasar serakah, memang pantas. Tolong arahkan lagi di pompa nomor 3. Jangan sampai antrean kendaraan macet sampai ke jalan raya. Siap? Ketua Wang, angin apa yang membawamu ke sini? Silakan duduk. Hari ini sedang banyak urusan. Maaf kalau kurang menjamu. Pak Zhou, Anda terlalu sopan. Tentang kejadian di stasiun lama tadi malam, pasti sudah kamu dengar juga, kan? Kondisi tanah itu saat ini sangat memengaruhi citra kawasan industri kita dan kelancaran operasional perusahaan transportasi. Banyak perusahaan transportasi menekan asosiasi kami secara bersama-sama,
bilang kamu harus kembali mengelolanya. Asal kamu mau kembali, asosiasi kami yang akan berunding dengan Zhang Dabiao dijamin bukan cuma tidak menaikkan harga, tapi juga bisa membuatnya menurunkan sewanya setengah untukmu. Demi kita semua yang sudah kenal lama, bisakah kamu membantu? Ketua Wang, bagaimana menurut Anda stasiun saya yang sekarang? Ketua Wang, menurut Bapak, bagaimana stasiun saya yang sekarang ini? Luas dan terang. Peralatannya juga paling canggih. Benar begitu. Orang selalu ingin naik ke tempat yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Saya sudah mengeluarkan 3 juta untuk biaya relokasi dan peralatan. Dan saya juga sudah menandatangani dengan pihak desa kontrak 15 tahun yang berkekuatan hukum. Lahan lama yang penuh noda minyak, dan bersebelahan dengan tikungan jalan rusak, selain lokasinya sempit, juga akan berhadapan dengan tuan tanah yang tidak masuk akal. Menurut Bapak, apa alasan saya meninggalkan bisnis yang bagus untuk mengambil alih kekacauan yang bau busuk itu? Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Tetapi para sopir itu... Tapi, Ketua Wang, kalau untuk memudahkan para sopir, Bapak bisa, di depan stasiun lama itu, memasang papan petunjuk. Tulis dengan jelas bahwa semua layanan pengisian BBM sudah sepenuhnya dipindahkan ke Jalan Nasional 308, stasiun baru ini, 3 km di selatan kota. Dengan begitu, para sopir tidak perlu setiap hari datang mengeluh kepada Bapak karena tidak bisa mengisi BBM. Baiklah, sudah diputuskan begitu. Sama-sama untung. Dasar bodoh, bagus kerjamu. Siulan, dengarkan aku, itu penyewa yang gak masuk akal, aku cuma mau naikin sewa. Aku juga gak nyangka bakal jadi begini. Aku nggak nyangka, isi kepalamu apa? Sudah berapa kali aku bilang, si Zhou Jiangwo itu rajin dan ulet, dengan dia di sana, kualitas minyaknya terjamin. Sewa tahunan kita 500.000 itu seperti stabil seperti mesin ATM gratis. Kamu nggak mau dengar, malah naikin sewa. Sekarang jadi begini, sewanya hilang, tanahnya tercemar. Uang sekolah anak di luar negeri juga hilang. Inilah hasil yang kamu mau. $3 juta lebih semuanya hangus. Kau bahkan uang tabungan anak selama beberapa tahun, uang kuliah di luar negeri itu sudah kau pakai untuk ganti rugi dan batal sewa. Agen pendidikan di luar negeri barusan menelepon, memberi tahu saya. Karena uang kuliahnya tidak dibayar tepat waktu, uang muka 30.000 yang kita bayar sebelumnya langsung hangus. Kuota anak kita juga hilang. Kuotanya hilang. Kalau hilang, kau sendiri yang menjelaskan ke anak. Ini surat perjanjian cerai. Sudah tanda tangan. Aku sudah menandatanganinya. Rumah ini. Karena ini menyangkut pembagian harta bersama. Dan masalah ganti rugi perdata untukmu selanjutnya. Aku sudah mengajukan penyitaan pra-gugatan. Sebelum proses resmi selesai, kau tidak berhak tinggal di sini lagi. Dabiao, kau menghancurkan keluarga ini. Bang Zhou, Untuk armada kami, apakah solar yang dipesan sudah sampai? Sudah sampai di tangki penyimpanan nomor 3. Sudah diambil sampelnya dan dikirim untuk pengujian. Ini laporan pengujian kualitas, semuanya memenuhi standar. Pembayaran bahan bakar sudah ditransfer antar perusahaan. Oke. Bang Zhang, tanahmu ini sudah ditandai sebagai risiko tinggi oleh Pusat Transaksi Sumber Daya Tanah. Penyewa itu pernah mengeluh tentang penipuan kontrakmu. Dan sekarang seluruh orang di lingkungan kawasan industri tahu bahwa tanah itu tidak bisa dijadikan pom bensin.
Kalau begitu, tidak jadi pom bensin? Bagaimana kalau disewakan sebagai lahan industri biasa? Kalau kamu benar-benar ingin menyewa, hanya bisa dijadikan tempat penimbunan industri biasa. Dengan kondisi pasar sekarang, paling banyak ya, 150.000 per tahun. Dan juga wajib bayar deposit 1 bulan dan sewa 1 bulan di muka. Pertimbangkan baik-baik ya. Kenapa di sini aku dijauhi semua orang dan tidak punya apa-apa, sedangkan Zhou Jiangwo begitu sukses? Dialah yang menghancurkan hidupku. Dialah yang merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Aku tak akan baik-baik saja. Kau juga jangan berharap tenang. Pak Zhao, bantu aku bilang beberapa kata di grup aja. Gampang banget. Bang Zhang, maksudnya apa? Kamu bilang aja minyaknya murah nggak wajar. Kamu punya teman di kilang minyak, tahu seluk-beluknya. Selebihnya nggak usah kuajari. Kalian pada ngerasa nggak? SPBU baru si Zhou itu, solarnya murah banget sampai nggak wajar. Murah itu nggak baik? Zhao, kamu ini maksudnya apa? Bukan maksudku begitu. Aku cuma khawatir. Kemarin aku dengar dari seorang teman yang berbisnis minyak di kilang. Dia bilang, sekarang di pasaran ada yang khusus diracik jadi minyak campuran murahan. Itu minyak kilang lokal yang enggak memenuhi syarat. Dicampur pakai bahan kimia. Oktannya kelihatan sama kayak yang asli. Aku cuma mau mengingatkan kalian, jangan cuma lihat murahnya. Kalau diisi minyak yang jelek, nanti mesinnya bisa rusak. Biaya perbaikannya nggak sedikit. Terutama kalau ngisi solar buat truk besar. Gampang, bikin mesin jebol, piston macet. Aku cuma mau mengingatkan kalian, jangan cuma cari yang murah. Terus, 2 tukang isi solar yang dia pekerjakan, umurnya masih muda banget. Ini termasuk pekerja anak enggak? Mereka dikasih kontrak enggak? Sama asuransinya, jangan sampai nanti buat ngirit ngeksploitasi anak-anak malang itu. Ternyata Zhangda yang main di belakang. Keluarkan Lao Zhao dan Zhangda. Akun Lao Zhao telah dikeluarkan dari grup. Halo, apakah Anda Tuan Zhang Dabiao? Kami dari Polsek Chengxi. Ada yang melapor bahwa Anda diduga terlibat dalam perkelahian dan pencemaran nama baik bisnis. Silakan segera datang ke kantor untuk pemeriksaan.
Kamu Zhang Dabiao, kan? Ada yang melapor bahwa kamu dengan sengaja memalsukan dan menyebarkan informasi palsu yang menyebabkan kerugian ganda pada bisnis dan reputasi orang lain. Apa yang mau kamu jelaskan tentang ini? Pak Polisi, ini pasti salah paham. Saya cuma bercanda dengan rekan-rekan, saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Sungguh, saya memang bawel, kok sampai dilaporkan ke polisi, sih? Bercanda? Kamu menyebut aksi bayar orang yang terorganisir dan berencana untuk memfitnah sebagai bercanda? Zhang Dabiao, kami beri kamu kesempatan supaya kamu mengaku dan mendapat keringanan. Bukan untuk kamu di sini berlagak pintar di depan kami. Pak Polisi, maaf sudah merepotkan Anda. Semua yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Hari ini saya datang ke sini untuk mengatakan dengan jelas kepadanya di depan kalian. Aku mau bercerai dengannya. Siulan, Kami telah menghubungi korban Bapak Zhou Jiangguo serta Pusat Kendali Platform Transportasi Minyak untuk meminta data. Estimasi kerugian ekonomi langsung melebihi 110 juta rupiah. Itu sudah termasuk pencemaran nama baik dalam bisnis. Sekarang Anda paham betapa seriusnya masalah ini. Kamu bilang cuma bikin usahanya sepi, tidak bilang bakal berujung ke kantor polisi. Pak Polisi, saya akan mengaku semuanya, dia yang menjadi otaknya. Aku cuma hilaf sesaat. Aku sungguh akan mengaku semuanya. Aku mohon. dia yang menyuruhku. Aku nggak mau masuk penjara. Zhang Dabiao, mengingat fakta kasus sudah jelas. Buktinya kuat. Korban telah secara resmi menunjuk pengacara untuk mengajukan gugatan. Selain ganti rugi perdata, kamu juga akan menghadapi sanksi administratif dari kepolisian. Kamu sekarang boleh pulang. Tunggu surat panggilan pengadilan saja. Tuan Zhou, rantai buktimu sangat lengkap dan jelas. Dari sudut pandang hukum, kasus ini, kami memiliki peluang menang 100%. Kita bisa sekaligus meminta pihak lawan memberikan ganti rugi finansial dan permintaan maaf terbuka. Berdasarkan daftar kerugian yang Bapak berikan, saya menyarankan jumlah tuntutan kami ditetapkan sebesar 220 juta. Pak Wang, uang bukan yang terpenting, tujuan utama saya adalah meminta dia untuk di grup industri transportasi serta di semua media sosial pribadinya, melakukan permintaan maaf terbuka yang disematkan selama tidak kurang dari 1 bulan. Saya mengerti. Tuntutan ini sangat masuk akal, dan juga sepenuhnya didukung oleh hukum. Paling cepat besok surat panggilan pengadilan akan diserahkan ke tangan Zhang Dabiao. Maaf, merepotkan Bapak? Sama-sama, kalau ada kabar, saya kabari Bapak. Pak Zhang, bukti kasus ini sangat merugikan Bapak. Kami sungguh tidak yakin, saya sarankan Bapak mempertimbangkan untuk berdamai di luar pengadilan dengan pihak lawan. Cepat lihat, itu dia yang menyebar fitnah. Dasar kejam sekali hatinya. Dia sendiri serakah. Mau menghancurkan orang lain juga. Kudengar istrinya mau cerai dengannya. Pantasan. Tapi dia nekat menyakiti orang. Nah, ini dia akibatnya. Surat perceraian sudah kutandatangani. Tolong kalian bantu kirimkan padanya. Dan rumah ini karena menyangkut pembagian harta bersama kami. Serta masalah ganti rugi perdata dia selanjutnya. Aku sudah mengajukan sita jaminan. Sebelum proses cerai kami selesai resmi, dia tidak punya hak untuk tinggal lagi di Dabiao, kamu bikin keluarga Zhang kehilangan muka. Kok bisa kami membesarkan anak sepertimu yang jahat dan bodoh? Mulai sekarang jangan hubungi kami lagi. Kami nggak mau kehilangan muka. Zhou, aku mohon.
Aku akan berlutut. Salah, aku yang salah, aku kesetanan, aku nggak seharusnya naikin sewa kamu, aku nggak seharusnya ngefitnah kamu. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Istriku mau cerai, kesempatan anakku sekolah di luar negeri juga hilang. Orang tuaku nggak ngakuin aku. Aku mohon, maafkan aku, tolong bilang ke polisi, tolong bilang ke hakim, kamu bisa maafin aku, kan? Ezo, barusan aku bilang semua itu dari hati. Tidakkah kamu bisa? Zhang, ketika kamu membayar orang untuk memfitnahku dengan jahat di grup yang beranggotakan 1000 orang, ingin menghancurkan semua yang kubangun dengan susah payah selama ini, apakah kamu pernah berpikir untuk memberiku kelonggaran? Apakah kamu pernah berpikir untuk memberiku jalan keluar? Pulang saja. Sampai jumpa di pengadilan. Gimana ini? Harga jual tanah dibanding harga pasar, lebih rendah 800.000, setelah dikurangi pinjaman bank, ganti rugi hukum, biaya pengacara, dan separuh harta yang diambil siulan, aku hanya punya kurang dari 50.000. Kesempatan anakku untuk kuliah di luar negeri hilang, uang kuliahnya juga hilang, siulan pergi, orang tuaku tidak mengakuiku lagi, semua orang sudah pergi. Aku sendiri yang membakar rumah ini sampai jadi abu. Atas dasar apa? Atas dasar apa aku harus kehilangan segalanya di sini? Anakku juga ikut kena imbasnya, sedangkan orang itu bisa dengan tenang menikmati semua yang seharusnya menjadi miliknya. Kalau begitu aku akan membakar dunia ini bersama dia. Sampai habis menjadi abu. Saya mau beli 2 drum bensin, dan juga, apa di sini ada jual drum dan pompa bensin? Buat apa beli bensin curah sebanyak ini? Jangan urusin apa yang saya lakukan. Saya bayar, kamu serahin barangnya, boleh kan? Boleh, boleh, tentu saja boleh. Tapi sesuai peraturan, untuk beli bensin curah, harus daftar identitas dan jelasin tujuannya. Tolong tunjukkan KTP Anda. Bos, saya mau beli beberapa korek api baru dan seikat tali rami yang tebal. Baik, saya ambilkan sekarang. Tertawalah, tertawalah sepuasmu, sebentar lagi. Kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Zhou Jiangwo, turunlah menemaniku. Jangan bergerak. Sudah terkendali. Pak polisi, pembakarnya di sana? Lepaskan aku, berdasarkan apa kalian menangkapku, dialah yang menghancurkan segalanya bagiku. Zhou, gue nggak akan baik-baik aja, lu juga nggak akan baik-baik aja. Gue emang mau menghancurkan pom bensin baru lo, gue emang mau bikin lo kehilangan segalanya. Ayo kita masuk neraka bareng-bareng. Pak Zhou, ceritakan ke saya, apa yang sebenarnya terjadi? Namanya Zhang Dabiao, dia itu tuan tanah pom bensin saya yang dulu, karena masalah sewa.
Dia dendam sama saya. Dia dulu nyewa orang untuk memfitnah kualitas bensin saya. Dia pernah ditahan. Saya nggak nyangka. Dia sampai bawa bensin ke pom bensin baru saya untuk membakarnya. Pak Zhou, tenang aja. Masalah ini akan kami tangani sesuai hukum, dan kami akan memberi kejelasan. Joe, yang penting kamu nggak apa-apa. Itu yang terpenting. Tuan Zhou, saya baru saja mencari tahu situasinya dari kantor polisi. Bapak tidak apa-apa? Tidak apa-apa, bensin tumpah di mana-mana, tapi apinya tidak menyala, hanya area tangki bensin yang harus dibersihkan. Yang penting tidak ada yang terluka. Zhang Dabiao itu, sebelumnya saya sudah dengar tentang kabar bohongnya, saya tidak menyangka dia segila itu. Tuan Zhou, dulu saya sewakan tanah ini kepada Bapak, karena saya melihat Bapak tekun dan rajin bekerja, dan jujur. Terbukti, saya tidak salah menilai orang, penyewa yang baik lebih penting dari segalanya. Pak Kades, ini bukan urusan Bapak. Yang harus bertanggung jawab adalah Zhang Dabiao. Ini ada kaitannya dengan saya. Tanah ini saya sewakan kepada Bapak. Bapak mengalami musibah di tanah saya tidak bisa mengabaikannya. Saya hanya punya satu permintaan, apapun yang terjadi, Bapak harus tetap melanjutkan usaha di sini. Lagi pula, saya bebaskan sewa Bapak selama setahun penuh. Terima kasih, Pak. Akhirnya, terdakwa Zhang Dabiao karena perselisihan pribadi dengan sengaja membawa bensin menyusup ke kawasan barang berbahaya dengan maksud membakar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zhang Dabiao hukuman penjara 8 tahun dan memerintahkan dia untuk membayar ganti rugi kepada korban dengan total kerugian ekonomi 150.000. Pak Zhou, usahanya laris manis ya. Pak Zhou, setelah mengalami cobaan sebesar ini, apa yang menopang Bapak untuk terus berdiri di sini? Yang menopang saya bukan hal lain adalah mereka yang lalu lalang di jalan ini, teriakan isi penuh dari para sopir, adalah ucapan percaya sama Pak Zhou dari kawan-kawan angkutan. Adalah semua tangan yang terulur mengangkatku saat aku jatuh. Pom bensin ini tidak pernah hanya milikku sendiri. Ia milik jalan nasional ini, milik setiap orang yang mempercayainya. Jadi selama kalian masih ada, pom bensin Chengxi tidak akan pernah padam. Saya baru menyadari. Yang saya bangun dengan susah payah selama 8 tahun ini bukan hanya sebuah pom bensin kecil, tetapi juga jaring dari kepercayaan, dan aturan yang dijalin begitu kuat hingga tak tergoyahkan. Jaring ini, saat saya dalam bahaya terbesar, menangkapku dengan mantap,